saya ingin berbagi hal yang sedikit saya tahu, dan saya ambil tema pada kesempatan kali ini adalah berdamai dengan diri sendiri. Pada dasarnya kan orang sangat sering sekali berbicara tentang berdamai dengan diri sendiri, dan itu seringkali muncul dikarenakan adanya masalah. Jadi ketika orang menghadapi masalah, kemudian kunci dalam menghadapinya disebutkan adalah berdamailah dengan diri sendiri. Namun yang berdamai dengan diri sendiri itu bagaimana dan seperti apa? Kerap kali orang di situ luput dari penglihatan kita bersama barangkali, dan hal itulah yang ingin kita kupas pada kesempatan kali ini. Kita mulai dulu dari dasar kenapa kita mesti berdamai dengan diri sendiri. Pastinya ada suatu masalah, ya kan? Nah, apa itu sih masalah? Masalah itu adalah sebuah kondisi batin yang mengalami yang tendensius kepada arah yang negatif, dan akhirnya sikap-sikap itu juga akan bermuara pada sikap-sikap yang negatif. Nah, artinya jadi dari masalah itu tentu konotasinya selalu diarahkan kepada yang buruk, ya kan? Sehingga manusia benar-benar harus keluar dalam penjara masalah yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, orang-orang sering menawarkan jalan, yaitu berdamailah dengan diri sendiri. Nah, kenapa sih masalah itu bisa muncul, ya kan? Masalah itu muncul dikarenakan pertama karena persepsi manusia itu sendiri, ya. Artinya karena dia sendiri yang menganggap bahwa hal itu adalah sebagai sebuah masalah. Ambil misal, ada orang yang dihina, dia dihina oleh orang lain. Perlakuan orang terhadap penghinaan itu, sikap yang diambilnya itu bisa jadi berbeda. Yang pertama barangkali sikapnya adalah dia akan menghina balik, atau dia akan menyerang balik orang yang menghina dia, atau dia akan memarahi orang yang menghina dia. Artinya juga membalas tindakan yang buruk dengan tindakan yang buruk ketika mereka dihina. Nah, ada juga orang yang ketika dihadapkan pada permasalahan dia dihina oleh orang lain, dia malah menganggap bahwa hal itu biasa saja, hal itu adalah hal yang wajar, dan dia tidak mengubah sikapnya ke arah yang negatif. Dia menganggap bahwa ya, saya tidak akan berubah meskipun saya dibilang seperti itu. Seperti misal spidol ini ketika saya katakan sebagai kotoran, berubah tidak bentuknya. Dan ketika saya katakan bahwa spidol ini adalah emas, berubah atau tidak bentuknya? Tidak kan? Tetap bentuknya seperti ini meskipun saya berkata dia kotoran atau emas. Jadi seperti itu pula lah seharusnya manusia, bahwa dia ketika dihina, direndahkan, dia tidak akan merasa rendah, dia tidak berubah. Dan begitu juga seharusnya ketika manusia itu dipuji, ditinggikan, dikutuskan oleh orang lain, dia tidak meninggi. Sama seperti spidol tadi yang tidak mengalami perubahan bentuk meskipun saya menuturkan kalimat-kalimat yang berbeda. Pun sama halnya dengan manusia, sehendaknya manusia itu pun seperti itu, bahwa dirinya mestilah tidak berubah hanya karena perkataan-perkataan yang muncul dari orang lain. Nah, dalam masalah itu sendiri, ya kan, yang kedua selain ditentukan oleh persepsi, yang kedua ditentukan oleh kondisi fisik seseorang. Jadi kadang orang ini karena dia kelelahan sehingga dia tidak bisa mengontrol emosi dan dirinya sendiri, kadang datang hinaan ataupun kata-kata yang kasar dari orang lain yang membuat dirinya merasa tersinggung, ya kan?
akhirnya hal itu akan menjadi sebuah masalah bagi dirinya gitu, karena kondisi batinnya yang tidak stabil dikarenakan kelelahan tadi. Oleh karena itu masalah itu menjadi muncul, ya kan, karena kondisi fisiknya. Yang pertama tadi karena persepsi, yang kedua karena kondisi fisik dari seseorang itu sendiri. Dan itu dua hal munculnya masalah. Selanjutnya adalah kenapa masalah itu bisa muncul, ya kan? Masalah itu kenapa masalah, dari mana sumber masalah itu? Sumber masalah itu adalah diri manusia itu sendiri. Jadi karena dirinya sendirilah yang sebagai subjek, dia bisa saja menganggap sesuatu itu sebagai masalah, dan dia juga bisa menganggap sesuatu itu sebagai sesuatu hal yang bukanlah masalah, ya kan? Ada orang yang ketika dihadapkan pada sebuah masalah dia sangat galau, down, bahkan sedih sekali. Dan ada juga orang yang ketika dihadapkan pada sebuah masalah itu dia malah menganggap bahwa hal itu adalah hal yang sangat berguna bagi dirinya. Artinya kalau tidak ada masalah, otomatis tidak akan ada pelajaran dan hikmah yang bisa ia dapati dalam kehidupan ini. Dan ketika tidak ada masalah, artinya juga tidak ada satupun hal yang akan mendewasakan dirinya tumbuh menjadi pribadi yang maturity, menjadi pribadi yang matang, menjadi pribadi yang lebih dewasa. Artinya dengan ada masalah itulah manusia akan tumbuh menjadi dewasa. Tapi seringkali orang ketika menghadapi masalah, dia sering lari dari masalah itu sendiri dan akhirnya malah memunculkan masalah-masalah yang baru. Nah, kawan-kawan sekalian, lantas bagaimana sih caranya kita menyelesaikan suatu persoalan atau menyelesaikan suatu masalah? Seringkali kesalahan kita itu dalam menghadapi masalah adalah kita terlalu berlarut-larut dalam masalah itu sendiri, tapi tidak mencari alternatif ataupun resolusi yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, masalah itu dapat diselesaikan apabila kita mengetahui dengan secara utuh dan sempurna dari masalah itu sendiri. Seperti misal Anda mengetahui apa masalahnya, bagaimana masalah itu terjadi, kenapa masalah itu bisa muncul. Nah, ketika hal-hal yang demikian bisa teman-teman ketahui secara sempurna, maka artinya teman-teman tahu nih apa masalahnya, bagaimana masalah itu muncul, kenapa masalah itu muncul. Akhirnya dengan adanya pengetahuan teman-teman tentang masalah tadi secara sempurna, oh kalau seandainya ini persoalannya berarti ini solusinya. Seringkali kita tidak memahami suatu persoalan dan masalah itu, dan sehingganya kita sering melahirkan solusi-solusi yang seringkali keliru dari solusi yang seharusnya. Nah, dan dalam menyelesaikan persoalan ataupun masalah itu sangat ditentukan oleh kemandirian seseorang dalam berpikir. Jadi ketika Anda ingin menyelesaikan suatu persoalan, itu ditentukan oleh kemandirian teman-teman dalam berpikir. Jadi dalam kemandirian berpikir itu ada kedalaman seseorang dalam mencerna sesuatu dan memahami sesuatu, sehingga kemandirian berpikir ini menunjang teman-teman untuk mendapatkan resolusi yang tepat, akurat untuk menyelesaikan dan menjawab persoalan-persoalan tersebut. Nah, dalam diri manusia ada banyak sekali elemen-elemen yang saling bertentangan di dalam diri manusia. Sigmund Freud pernah membagi antara adanya consciousness, ada pra-conscious, ada consciousness, dan ada unconscious. Ada sebelum kesadaran, ada kesadaran, dan kemudian ada ketidaksadaran. Tapi elemen yang saling bertentangan dalam diri manusia tadi apa? Itu adalah ada tiga hal. Yang pertama ada id atau ID, kemudian ada superego, kemudian ada ego. Nah, kita sederhanakan bahwa ID ini atau id tadi adalah sebut saja sebagai sifat buruk yang dimiliki oleh seorang manusia. Itu dibuktikan dari seorang anak bayi yang ketika dia
ingin susu, dia menangis. Nah, efek dia menangis ini karena dia ingin susu tadi ini artinya dia kan memanfaatkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Nah, dengan demikian maka itu adalah salah satu sifat buruk manusia yang dimulai dari sejak lahir yang menyebabkan dia antisosial dan sifat-sifat yang negatif lainnya. Kemudian hal ini bertentangan nanti dengan yang namanya super ego. Jadi super ego itu sebut saja adalah dorongan manusia untuk melakukan hal-hal yang baik yang menyebabkan manusia memiliki jiwa sosial, yang menyebabkan manusia cenderung mengarah kepada tindakan-tindakan yang baik. Nah, inilah pertentangannya antara ID dan super ego. Ada sifat baik dan sifat buruk manusia di dalam dirinya. Nah, hal ini nanti akan sebelum bermuara pada tindakan itu akan diputuskan melalui ego. Jadi ego ini adalah keputusan yang kita ambil dari pertentangan antara sifat baik dan sifat buruk, yaitu antara super ego dan id, atau id dan super ego gitu. Nah, kalau seandainya yang dibenangkan itu adalah id, yaitu sifat buruk, maka tindakan kita ego yang akan di situ adalah ego yang memenangkan id, yaitu sifat buruk. Akhirnya lahirlah tindakan yang buruk. Nah, kemudian ketika yang kita ambil adalah super ego, sifat baik yang diambil oleh ego, maka tindakan kita juga akan menjurus pada tindakan-tindakan yang baik. Nah, itu adalah elemen yang saling bertentangan dalam diri manusia, sehingga dengan itu kita perlu berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri agar apa? Agar setiap masalah itu bisa terjernihkan dengan secepatnya tanpa berlarut-larut. Kemudian selain berdamai dengan diri sendiri, manusia juga harus berdamai dengan keadaan. Nah, berdamai dengan keadaan karena realitas itu sering berbelok dari ekspektasi seorang manusia. Dia punya ekspektasi sekian, tapi realitas hanya memberikan dia sekian. Akhirnya dia kecewa. Artinya realitas itu tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan persepsi ataupun ekspektasi manusia. Nah, dengan demikian manusia harus bisa berdamai dengan keadaan. Dan cara untuk berdamai dengan keadaan dimulai dari bagaimana manusia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, ada seorang tokoh dari luar, saya tidak sebutkan inisialnya. Jadi dia bilang begini, dia ingin meminta kepada Tuhannya agar dia ditimpakan sebuah masalah yang sangat besar, sangat berat, dan paling besar lah masalah itu dia yang pernah ada hadir di atas dunia ini, dan timpakanlah kepadanya. Kenapa dia meminta demikian? Seperti kata-kata saya tadi, bahwa ketika dia didatangkan suatu masalah, diberikan suatu persoalan kepada dirinya, artinya itu adalah salah satu bentuk kasih sayang ataupun manifestasi dari kasih sayang Tuhan yang diberikan kepadanya. Itu adalah bukti bahwa Tuhan sedang memperdulikannya, makanya ditimpakanlah suatu masalah. Nah, kenapa dia minta paling berat dan besar sekalipun? Karena dia ingin tumbuh menjadi manusia yang maturity, tumbuh sebagai manusia yang matang. Artinya dengan berbagai macam persoalan yang pernah ditempuhnya, itu akan memperkaya pengalamannya. Dan ketika pengalamannya itu telah kaya, maka dia akan semakin tumbuh menjadi dewasa dalam kehidupan. Artinya masalah itu adalah sebuah proses pendewasaan bagi manusia untuk tumbuh menjadi manusia yang matang, manusia yang kaya akan pengalaman, dan menjadi manusia yang paripurna. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.